Sobat Supen, selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast Supen, ruang bincang seputar dunia pendidikan, pembelajaran, dan juga semua hal yang menginspiratif kita semua teman-teman. Nah, saya Jerry Syukur yang akan hadir menemani teman-teman sekalian di podcast kali ini. Topik yang kita bahas hari ini teman-teman tentunya menarik dan sangat relevan. Nah, topiknya strategi kerjasama bimbingan dan konseling dengan lembaga pendidikan luar sekolah. Kita akan kupas tuntas teman-teman tentang bagaimana sih peran sinergis antara guru BK dan lembaga pendidikan non formal yang bisa memperkuat layanan BK, khususnya bagi siswa yang membutuhkan pendekatan yang lebih luas gitu. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri gitu. Sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, mahasiswa dari Unitri, bernama Bang Aloysius Wigo. Selamat datang Bang Wigo. Ya baik, terima kasih Mas Jerry. Senang sekali bisa berbagi di sini. Semoga pembicaraan kita bisa bermanfaat untuk pendidik dan konselor dimanapun berada. Siap. Gimana kabarnya Bang? Oke, baik. Puji Tuhan sangat baik dan saya sangat senang karena bisa hadir di tempat ini. Ini sangat luar biasa dan baru pertama kali saya berada di tempat seperti ini melakukan kegiatan podcast seperti ini. Oh iya. Kita baru ketemu kali ini juga ya, Bang Vigo. Siap. Bang Vigo, mungkin kita langsung saja masuk di pembahasannya, Bang. Mungkin nanti di sini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada Bang Vigo nanti. Mungkin yang pertama, Bang, bisa dijelaskan tidak terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan lembaga pendidikan di luar sekolah gitu? Oke, tentu terima kasih kepada Mas Jerry. Jadi lembaga pendidikan luar sekolah adalah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan di luar sistem formal. Iya. Jadi kegiatannya itu di luar sekolah berarti kegiatannya tidak terlalu formal karena kegiatan formal itu terjadi atau berlangsung di dalam sekolah. Ini bisa berupa sanggar, pesantren, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, LSM atau komunitas yang mendampingi anak-anak dalam keterampilan hidup, karakter dan bahkan literasi. Bang Vigo, kita tahu kan bahwa layanan BK kini tidak cukup hanya dilakukan di dalam sekolah. Namun pertanyaannya, mengapa sih kerjasama dengan lembaga luar sekolah itu mulai menjadi strategi yang sangat penting gitu? Oke, betul sekali. Tantangan remaja dan siswa kini semakin kompleks. Mulai dari kecanduan gadget, bullying, sampai krisis identitas. Sekolah tidak selalu menjangkau semua secara intens. Artinya di sini sekolah tidak selalu ada untuk setiap aktivitas anak. Di sini sekolah pasti maksudnya gini Mas Jerry. Tidak mungkin kan sekolah selalu hadir untuk anak-anak. Iya. Ketika berada di luar sekolah, anak-anak melakukan kegiatannya sendiri. Oke. Selanjutnya, sehingga kerjasama dengan lembaga luar seperti pusat kegiatan belajar masyarakat sangat penting. Misalnya lembaga pelatihan keterampilan, komunitas seni, bahkan LSM menjadi kunci memperluas jangkauan bantuan dan pembinaan karakter siswa. Iya. Bang Vigo, lalu bagaimana sih sebenarnya peran lembaga luar sekolah ini dapat melengkapi peran guru BK di sekolah gitu? Salah itu? Bang Vigo, lalu bagaimana sih sebenarnya peran lembaga luar sekolah ini dapat melengkapi peran guru BK di sekolah? Oke, terima kasih Mas Jerry. Bagaimana peran lembaga luar sekolah dapat melengkapi peran guru BK di sekolah? Oke, jadi lembaga luar sekolah memiliki pendekatan yang lebih fleksibel, berbasis masyarakat dan seringkali punya sumber daya yang berbeda. Mereka bisa menjadi ruang alternatif bagi siswa untuk belajar keterampilan hidup, menyelesaikan masalah psikososial
atau bahkan menemukan minat dan bakatnya di luar kurikulum sekolah formal. Mungkin ini pertanyaan lagi Bang Vigo. Apa sih tantangan khusus atau apakah ada tantangan khusus dalam menjalin kerjasama ini, terutama dari sisi komunikasi ataupun pemahaman tentang peran antara guru BK dan lembaga luar gitu, Mas Vigo? Oke, terima kasih. Jadi pasti dalam suatu hubungan itu pasti ada tantangannya. Oh iya. Sehingga begitu juga dengan hubungan antara guru BK dan lembaga luar pasti ada tantangan yang ada. Di sini tantangan yang terjadi antara hubungan guru BK dan lembaga luar yaitu tantangan yang paling umum adalah kurangnya pemahaman lintas institusi tentang peran masing-masing. Di sini keduanya belum semaksimal mungkin mengetahui perannya masing-masing. Itu adalah tantangan yang paling umum. Terkadang lembaga luar belum mengenali fungsi BK secara utuh. Dan sebaliknya guru BK belum sepenuhnya memahami pendekatan non formal yang digunakan lembaga tersebut. Karenanya dialog yang terjadi dan koordinasi yang jelas sangat penting di awal kerjasama. Begitu. Bang Vigo, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya. Jadi lembaga apa sih yang bisa dikategorikan sebagai lembaga pendidikan di luar sekolah gitu, Bang Vigo? Oke, baik. Terima kasih ya Mas Jerry. Siap. Jadi ada beberapa lembaga yang dikategorikan sebagai lembaga di luar sekolah yang membantu yang memiliki hubungannya dengan guru BK di sekolah. Pertama itu sanggar seni, yang kedua pesantren, yang ketiga LSM anak, yang keempat PKBM, yang kelima lembaga keterampilan hingga perpustakaan komunitas. Jadi itu beberapa lembaga yang untuk menuntut guru BK bisa menjadi dan menuntut murid-muridnya ya, Bang Vigo. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, Bang Vigo. Apakah semua lembaga tersebut relevan tidak untuk kerjasama dengan guru BK? Oke, baik. Tentunya tidak semua lembaga tersebut memiliki atau relevan untuk kerjasama dengan guru BK. Tapi banyak yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang penting visi lembaga yang harus mendukung perkembangan siswa secara utuh. Bagaimana sih kita bisa menyesuaikan program BK dengan layanan dari lembaga tersebut, Bang Vigo? Oke, bagaimana menyesuaikan program BK dengan layanan di lembaga tersebut? Iya. Caranya yaitu dengan dialog terbuka. Dialog terbuka ini kita bisa menyelaraskan agenda kegiatan, menjadwalkan pendampingan, dan bahkan mengintegrasikan kegiatan ke dalam program BK sekolah. Berarti itu beberapa hal tadi yang terkait guru BK ya, Bang Vigo? Ya. Bang Vigo, mungkin sebelum kita lanjut pembahasan, karena pembahasan kita nanti agak sedikit panjang lah Bang. Mungkin sedikit ada sajian dari kami, mungkin bisa diminum. Baik, terima kasih untuk minum. Sama-sama. Kita bisa lanjut ya Bang Vigo, sambil ini. Oke. Menarik ini Bang Vigo. Mungkin bisa dijelaskan lagi strategi seperti apa sih yang efektif dalam membangun kolaborasi antara BK sekolah dengan lembaga luar gitu. Oke, baik. Pertanyaan sangat bagus dari Mas Jerry. Jadi ada beberapa strategi utama. Yang pertama itu pemetaan kebutuhan siswa. Yang kedua membangun kemitraan formal. Dan yang ketiga integrasi program. Serta yang keempat pendampingan jangka panjang. Yang pertama itu tadi pemetaan kebutuhan siswa. Iya. Pemetaan kebutuhan siswa itu berkaitan dengan guru BK perlu mengidentifikasi kebutuhan non akademik siswa yang tidak bisa ditangani hanya dengan pendekatan sekolah. Yang kedua itu membangun kemitraan formal. Kemitraan formal ini yang dilakukan dengan adanya pembuatan MOU. MOU ini adalah nota kesepahaman dengan lembaga seperti BNN, PKBM, dinas sosial atau komunitas penting. Yang ketiga tadi
integrasi program. Integrasi program ini adalah kolaborasi dalam pelatihan keterampilan hidup, seminar anti narkoba, atau pelatihan soft skill. Yang keempat, pendampingan jangka panjang. Pendampingan jangka panjang ini pastikan keberlanjutan program melalui monitoring bersama antara sekolah dan lembaga luar. Seperti itu. Berarti Bang Vigo, kerjasama ini bukan hanya sekedar formalitas ya Bang, tapi harus benar-benar menyatu dalam proses layanan, begitu ya Bang Vigo? Iya, benar sekali. Harus ada komunikasi rutin, evaluasi dampak, dan keterlibatan aktif semua pihak termasuk orang tua itu sendiri. Oh ya, mungkin ini juga ada pertanyaan Bang Vigo. Mungkin pertanyaan pertama juga terkait ini Bang Vigo. Apa sih kendala paling umum yang ditemui saat menjalankan kerjasama ini Bang Vigo? Kendala yang paling umum dalam kerjasama ini yang pertama itu waktu dan logistik sering jadi tantangan. Oh iya. Kadang sekolah dan lembaga punya cara kerja yang berbeda antara sekolah dan lembaga luarnya itu punya cara kerja yang berbeda. Itulah tantangan yang utama. Mungkin yang pertanyaan berikutnya Bang Vigo, bagaimana sih mengatasi perbedaan pendekatan antara sekolah dan lembaga luar itu tadi? Jadi kunci utamanya adalah komunikasi dan kesepahaman antara sekolah dan lembaga luar. Harus saling belajar dan saling mengisi. Di sini saling mengisi berarti antara sekolah dan lembaga luar harus saling melengkapi sehingga hubungannya berkelanjutan atau berjalan dengan baik. Mungkin ada nggak Bang Vigo satu tips atau tips dari Bang Vigo sendiri itu untuk menjaga keberlanjutan kerjasama agar tidak hanya satu kali aja gitu loh? Oh ya. Ada beberapa tips. Yang pertama itu buat kegiatannya berkelanjutan. Jangan diam hanya sekali. Ya, harus terus berkelanjutan. Gitu. Yang kedua itu dokumentasi prosesnya. Dari dokumentasi prosesnya ini bisa menjadi pengalaman untuk kegiatan dengan penilaian apa yang kurang dari kegiatan sebelumnya dapat dibuat untuk kegiatan selanjutnya begitu. Dan yang terakhir, libatkan stakeholder sekolah dan masyarakat. Selanjutnya ini Bang Vigo, ada peran teknologi dalam kurasi. Di sini juga ada beberapa pertanyaan Bang Vigo. Mungkin pertanyaan yang pertama, apakah platform digital bisa menjadi jembatan antara BK dan juga lembaga luar sekolah gitu Bang Vigo? Oh, itu sangat bisa. Sangat bisa. Karena keberadaan teknologi saat ini sangat berguna dalam kegiatan manapun atau dalam organisasi atau lembaga manapun. Keberadaan teknologi itu sangat penting. Misalnya di guru BK dan lembaga luar, keberadaan teknologi itu sangat penting. Misalnya aplikasi seperti Zoom. Aplikasi seperti Zoom itu supaya kegiatannya yang mendesak dapat dilakukan dengan melalui Zoom. Yang kedua, Google Classroom bisa dimanfaatkan untuk dokumentasi, refleksi, dan kerja proyek bersama. Mungkin ada nggak aplikasi atau contoh aplikasi atau media daring yang mendukung kolaborasi ini Bang Vigo? Oke, ada beberapa aplikasi atau media daring yang mendukung. Yang pertama itu platform seperti Padlet, yang kedua Canva. Canva. Dapat juga dilakukan menggunakan Google atau Google Classroom. Berarti pertanyaan berikutnya Bang Vigo, bagaimana sih untuk menjaga keamanan data dan etika dalam kolaborasi daring ini? Oke, bagaimana menjaga keamanan data dan etika dalam kolaborasi? Oke, caranya itu pastikan semua pihak memahami etika digital. Di sini semua pihak harus memahami apa itu etika digital. Sehingga antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya saling menjaga. Berikutnya Bang Vigo, di sini ada penguatan karakter dan nilai sosial. Jadi
bagaimana sih kerjasama ini bisa memperkuat pendidikan karakter anak? Oke, baik. Bagaimana kerjasama ini bisa memperkuat karakter anak? Jadi dari kegiatan ini, kegiatan antara lembaga luar dan BK, anak belajar langsung dari pengalaman. Jadi anak bisa belajar dari pengalaman yang mereka alami. Misalnya karakter seperti empati, tanggung jawab, dan kerjasama tumbuh lewat kegiatan nyata. Yang berikutnya Bang Vigo, apakah ada indikator keberhasilan karakter hasil dari kerjasama ini? Oh, itu tentu pastinya. Itu bisa diukur dari observasi perilaku. Yang kedua, penurunan masalah kedisiplinan dan peningkatan partisipasi aktif. Ketika kita melihat perubahan itu terjadi, maka indikator keberhasilan karakter hasil dari kerjasama itu ada. Berikutnya Bang, bagaimana sih caranya menilai transformasi perilaku siswa setelah intervensi BK lembaga luar sekolah? Oke, jadi dapat menggunakan jurnal refleksi, dapat juga menggunakan wawancara dan observasi berkala dari guru dan orang tua. Bang Vigo, pernah nggak ada contoh praktik baik dari strategi ini tadi, Bang? Oke, terima kasih kepada Mas Jerry. Jadi apakah ada contoh praktik itu? Oke. Saya pernah membaca suatu kutipan dari suatu sekolah, yaitu salah satu sekolah di Bandung, bekerja sama dengan komunitas seni dan lembaga konseling remaja. Siswa yang punya masalah perilaku diajak ikut pelatihan itu, yang memiliki masalah perilaku itu diajak ikut pelatihan teater dan public speaking. Oh iya, terlibat begitu ya Bang? Iya, mereka diajak untuk terlibat. Tetapi dalam 3 bulan ada perubahan signifikan dalam kepercayaan diri dan emosi mereka. Iya. Jadi dari kegiatan tersebut, sebelumnya dia itu mengalami masalah perilaku gitu. Tetapi dalam 3 bulan berikutnya ada perubahan signifikan yang terjadi. Jadi pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi membangun potensi mereka begitu. Ada perubahan yang signifikan. Berarti memang ada bukti nyata yang terjadi begitu ya. Bang Vigo, tidak sadar ya kita sudah sampai di fase penutup pembahasan kita pada sore hari ini, Bang Vigo. Tentunya luar biasa sekali ya Bang. Sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit pesan untuk para guru BK dan juga sekolah yang ingin memulai kolaborasi ini, Bang Vigo. Baik, jadi pesan dari saya, mulailah dari hal kecil, tapi konsisten. Jangan ragu menjalani komunikasi dengan pihak luar. Anak-anak kita adalah masa depan bangsa dan mereka butuh dukungan dari semua. Terima kasih banyak Bang Vigo atas ilmunya hari ini. Sangat-sangat membuka wawasan untuk kita semua dan juga untuk sobat Supen semua, suara pendidikan. Semoga podcast kita kali ini menginspirasi kita semua untuk membangun kerjasama yang berdampak positif. Contohnya tadi guru BK di Bandung itu bukti nyata yang terjadi teman-teman. Mungkin sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa ikuti terus podcast Supen kita di Suara Pendidikan. See you next time teman-teman. Terima kasih Bang. Shalom. Sampai jumpa.